Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Dian Prasasti dari kelas 10B jurusan Farmasi Industri. Di video kali ini, saya akan menjelaskan cara cepat mengetahui nilai trigonometri hanya dengan menggunakan 5 jari. Pertama, kita harus menentukan dulu nilai tersebut ada di kuadran berapa. Untuk 0 derajat sampai 90 derajat ada di kuadran 1. Untuk 90 derajat sampai 180 derajat ada di kuadran 2. Untuk nilai 180 derajat sampai 270 derajat ada di kuadran 3. Dan dari nilai 270 derajat sampai 360 derajat ada di kuadran 4. Nah, setelah menentukan nilai dari kuadran tersebut, kita harus menentukan apakah nilai tersebut positif atau negatif. Untuk nilai yang berada di kuadran 1 semuanya bersifat positif. Sedangkan di kuadran 2 yang bernilai positif hanyalah sin dan cosec. Di kuadran 3 yang bersifat positif hanyalah tan dan kotan. Dan di kuadran 4 yang bersifat positif adalah cos dan sec. Selanjutnya, kita akan menentukan selisih menggunakan jari, selisih sudut menggunakan jari. Dari sini ke sini selisihnya 30, dari sini ke sini selisihnya 15, dari sini ke sini selisihnya 15, dari sini ke sini selisihnya 30. Jadi 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, dan seterusnya. Jika nilai yang dicari lebih dari 90, kita bisa menggunakan terminal 0 derajat, terminal 90, terminal 180, terminal 270, dan terminal 360. Setelah itu, kita akan menentukan nilai-nilai yang terdapat di setiap jari. Untuk sin, kita mulai dari jempol. Jempol nilainya 0, ini bernilai 1/2 atau setengah, bernilai 1/2 akar 2, bernilai 1/2 akar 3, dan bernilai 1. Sedangkan untuk nilai cos, kita akan mulai dari kelingking. Tapi yang nilainya sama, ini 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, 1/2, 0. Soal yang pertama, sin 30. Kita akan menentukan dulu apakah nilainya positif atau negatif. Karena 30 derajat ada di kuadran 1 dan di kuadran 1 semua nilai bersifat positif, berarti tandanya positif. Sin 30, 0 derajat, 30 derajat. Ini nilainya 1/2 atau setengah. Jadi sin 30 adalah positif 1/2. Soal yang kedua, cos 45. Cos 45 karena dia berada di kuadran 1 berarti nilainya positif. Karena cos kita akan mulai dari kelingking. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat. Ini bernilai 1/2 akar 2. Jadi cos 45 adalah positif 1/2 akar 2. Soal yang ketiga, tan 60. Nah, di tan 60 ini ada yang sedikit berbeda. Kalau sin dan cos nilainya 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1, di tan nilainya itu 0, 1/3 akar 3, 1 akar 3, tak terdefinisi atau tak terhingga. Nah, soalnya kan tan 60, kita tentukan dulu positif atau negatif. Karena ada di kuadran 1 berarti positif. Tan 60, 0, 30, 45, 60. Karena tan sedikit berbeda, jadi nilai tan 60 di jari manis adalah akar 3, positif akar 3. Yang selanjutnya adalah sin 120. Sin 120 bernilai positif karena ada di kuadran 2. Nah, di kuadran 2 nilai sin dan cosec akan bernilai positif. Jadi tandanya kan positif. Lalu langsung kita hitung aja ya. 0, 30, 45, 60, 90, 120. Jari manis bernilai 1/2 akar 3. Jadi sin 120 adalah positif 1/2 akar 3. Soal yang kelima, cos 150. Cos 150 itu ada di kuadran 2. Di kuadran 2 kan yang nilai positif itu sin
dari cosec. Jadi cos 150 bernilai negatif. Cos 150 0, 90, 120, 135, 150. Jadi cos 150 bersifat negatif 1/2. Soal yang ke-6 adalah tan 210. Tan 210 bernilai positif karena dia ada di kuadran 3. Tan 210 0, 90, 180, 210. Jadi tan 210 adalah positif 1/3 akar 3. Soal ke-7, sin 225. Karena sin kita mulai dari jempol. Kita tentukan nilainya dulu. Sin 225 ada di kuadran 3. Berarti sin 225 bernilai negatif 0, 90, 180, 210, 225. Berarti sin 225 adalah negatif 1/2 akar 2. Mengapa negatif? Karena 225 berada di kuadran 3, dan yang ada di kuadran 3 yang bernilai positif hanyalah tan dan kotan. Soal ke-8, cos 270. Karena cos kita akan mulai dari kelingking 0, 90, 180, 270. Jadi cos 270 adalah 0. Soal ke-9 ada tan 300. Tan 300 berada di kuadran 3, berarti bernilai negatif 0, 90, 180, 270, 300. Berarti tan 300 adalah negatif akar 3. Soal terakhir atau soal ke-10 ada sin 330. Sin 330 berada di kuadran 3, berarti merupakan nilai negatif 0, 90, 180, 270, 300, 315, 330. Jadi sin 330 merupakan negatif 1/2 atau negatif setengah. Nah, sekian penjelasan dan contoh soal dari saya. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.